Pemirsa, Undang-Undang Cipta Kerja kini menjadi sorotan di tengah masyarakat. Selain sektor ekonomi, Undang-Undang Cipta Kerja juga bersinggungan dengan keberlangsungan lingkungan. Lalu apa saja dampak positif Undang-Undang Cipta Kerja terhadap lingkungan? Kami akan membahasnya bersama Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Bambang Hendroyono. Ya, selamat malam Bapak Bambang. Selamat malam, Mbak Mira, Ya, Pak Mirfa. Bambang, apa tanggapan Anda mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dan juga manfaat dari Undang-Undang Cipta Kerja terutama dari sisi lingkungan hidup? Ya, Undang-Undang Cipta Kerja memang menjadi salah satu undang-undang yang menjadikan pemerintah kita semua di kementerian lembaga untuk sama-sama mengintegrasikan kembali seluruh regulasi yang selama ini berada dalam masing-masing sektor di undang-undang masing-masing. Dan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemerintah telah menyatukan satu tujuan untuk memudahkan dan juga menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan kepastian hak-hak masyarakat yang tidak lepas dari bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini juga menjamin adanya deregulasi dan debirokratisasi bagi aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat dan juga bagaimana menjamin investasi yang berbasis tentunya pendekatan berisiko itu akan menjadi satu kesatuan diberikannya kepastian usaha untuk investasi. Nah, Pak Bambang, Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri kan berarti dinilai penting ya, Pak ya. Nah, untuk menyelesaikan juga warisan masalah berkaitan dengan konflik-konflik tenurial kawasan hutan. Tanggapan Bapak bagaimana? Dalam kaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sangat terkait dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya di kehutanan, ketika selama 5 tahun ini pemerintah menjamin keberpihakan kepada masyarakat demi keadilan dalam mengelola kawasan hutan. Dan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kita memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya yang ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk memperoleh akses legal dalam mengelola kawasan hutan. Dan ini menjadi penguatan dalam penyelesaian masalah-masalah atau warisan konflik tenurial yang selama ini ada di dalam kawasan hutan, dan kita mengedepankan keadilan bagi masyarakat untuk bisa secara legal mengelola kawasan hutan. Dan pola-polanya juga kita sudah siapkan dan bahkan sudah berjalan sampai saat ini. Insya Allah konflik atau masalah-masalah yang selama ini sudah berjalan lama bisa didekati dengan kebijakan pemberian akses kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan. Pak Bambang, berarti kan Undang-Undang Cipta Kerja pada bidang lingkungan hidup ini menurut tanggapan Pak Bambang sendiri sangat berpihak kepada rakyat terutama akses legal. Nah, selain itu ada contoh nyata apa, Pak? Iya. Contoh nyata keberpihakan pada rakyat ini. Contoh nyata yang diberikan oleh pemerintah selama ini yang namanya kebijakan perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang diberikan kepada masyarakat yang berada di kawasan hutan, baik masyarakat setempat maupun masyarakat hukum adat, untuk bisa mengelola kawasan hutan yang menjadi tempat hidupnya. Dan selama ini mereka sudah turun-temurun ada di sana, sehingga sejak di tahun 2014, kebijakan perhutanan sosial ini telah ditetapkan oleh pemerintah dengan memberikan alokasi hutan seluas 12,7 juta hektar yang
diberikan kepada masyarakat yang berada di kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan. Inilah kebijakan perhutanan sosial dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Alhamdulillah untuk pertama kalinya masuk dalam pasal 29A dan pasal 29B. Ini menjadi kekuatan baru dalam menjamin kepastian hukum masyarakat untuk dapat mengelola kawasan hutan dalam kehidupannya sehari-hari untuk peningkatan kesejahteraannya dan juga menjamin hutan yang lestari. Jadi poin besarnya kebijakan perhutanan sosial ini untuk pertama kali masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang jelas sangat tepat ketika akses legal khusus diberikan kepada masyarakat. Ini nyata di lapangan tercipta lapangan kerja baru. Bukan hanya itu, kepastian hukum bagi rakyat itu semakin jelas. Jadi sekarang target 12,7 itu sudah diberikan sampai saat ini 4,2 juta hektar dari 12,7 juta hektar dan terus diberikan, apalagi dengan adanya kebijakan ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja sangat dapat mewujudkan keinginan kita semua agar masyarakat bisa sejahtera dengan mengelola kawasan hutan yang ada di sekitarnya dan bahkan yang paling penting adalah keadilan untuk rakyat, bukan hanya diberikan kepada swasta atau korporasi. Ya baik Pak, berarti masuknya perhutanan sosial dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini berdampak positif. Sesaat lagi kita akan melanjutkan Pak, apa tindak lanjut implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait perhutanan sosial, namun usai jeda berikut. Anda kembali di iNews Malam dan pemirsa, kita akan melanjutkan dialog bersama Bapak Bambang Hendroyono selaku Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bapak, tadi kita berbicara tindak lanjut implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait perhutanan sosial ini bagaimana? Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, kebijakan perhutanan sosial dengan memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan, itu menjadi sebuah kepastian hukum bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, bahkan di dalam kawasan hutan. Kita semua sangat memahami mereka secara turun-menurun sudah berada di sana dan bahkan telah menggarap kegiatan-kegiatan yang ada di wilayahnya. Dan alhamdulillah selama ini sudah diberikan akses legal demi kepastian hukumnya. Saat ini yang saya sampaikan tadi sudah 4,2 juta hektar yang dikelola oleh 870 ribuan KK dan sekitar 6.673 SK izin yang dikeluarkan oleh Menteri LHK. Inilah kepastian hukum yang sudah diberikan, yang kita sering kenal dengan akses legal. Setelah menerima SK, mereka sekarang juga tetap bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian LHK, untuk kita menjamin kepastian usahanya. Dan disinilah melalui kegiatan pendampingan, melalui kegiatan penguatan kelembagaannya, melalui kegiatan bantuan-bantuan atau fasilitasi, baik itu bibit pohon dan juga bantuan peralatan, mesin yang selama ini dibutuhkan, itu juga kita bisa berikan. Sehingga kita kenal dengan bantuan ekonomi produktif. Tidak hanya itu, untuk menjamin masyarakat yang telah memperoleh akses legal ini, pemerintah juga memberikan fasilitasi bantuan permodalan dalam kaitan dengan kredit usaha rakyat dan juga dibantu oleh BUMN perbankan. Mereka sekarang bahkan dengan fasilitasi kepastian usaha ini sampai sudah jaminan pasar. Nah, yang terakhir adalah kepastian mereka untuk kita berikan vokasi pendidikan agar terus dapat mengembangkan usahanya. Dan kita kenal dengan on-farm di hulu, dengan menanam pohon juga dengan agroforestry, dan juga di hilir pasar dengan off-farm.
Dengan demikian ke depan masyarakat nantinya juga diharapkan akan jadi pelaku usaha dan bisa berdampingan dengan korporasi. Yang menjadi catatan kita di era COVID ini, ternyata produktivitas rakyat dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional jelas nyata. Hasil-hasilnya selama 6 bulan terakhir ini, produksi yang diperoleh dari kerjanya mereka di dalam kawasan hutan, itu bisa menghasilkan yang namanya hasil hutan bukan kayu, yaitu madu hutan. Dan juga minyak kayu putih. Dan selama 6 bulan ini, untuk menjamin produktivitasnya rakyat, kita melalui APBN membeli produk-produk masyarakat. Jadi produktivitas rakyat di saat COVID, mereka masih tetap bekerja dan menghasilkan produksi. Inilah yang menjadi kekuatan pemerintah. Iya, Pak Bambang. Ketika Undang-Undang CK ini kita dorong agar masuk dalam pasal. Sehingga kekuatan rakyat di dalam menjamin akses legalnya tadi akan tetap berkelanjutan untuk membangun hutan dan untuk kesejahteraan mereka secara terus-menerus dan bahkan peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraannya. Ya Pak Bambang, berarti kan bahasan perhutanan sosial sebagai sistem pengelolaan hutan lestari dapat menambah lapangan kerja dan memberikan keadilan. Tapi kan ada kekhawatiran dari beberapa kalangan bahwa kewajiban kawasan hutan 30% hilang dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, Pak. Kalau kita lihat dari 12,7 juta hektar yang sudah kita alokasikan untuk masyarakat, dan kita akan pertahankan itu kawasan hutan yang diberikan untuk masyarakat, itu menjadikan bahwa kontribusi menjaga kawasan itu akan tetap terlihat. Karena pada dasarnya kawasan hutan itu dalam tata ruang itu juga seluas 120 juta hektar yang telah dilakukan pengukuhan oleh pemerintah, itu akan tetap kita jaga. Angka 30% yang selama ini didekati dalam Undang-Undang 41, sebenarnya kita dengan Undang-Undang 32 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, instrumen yang digunakan bukan lagi persentase, tapi instrumen yang diwajibkan dalam kaitan dengan ekoregion di seluruh Indonesia. Kita menggunakan instrumen jasa lingkungan dan juga diikat dengan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Inilah yang menjadi kekuatan kita sekarang ini, seluruh Indonesia, dalam melihat landscape. Tidak hanya kita bicara kawasan hutan, tapi juga bicara geofisik, geofisik, dan yang paling pasti instrumen yang dipakai oleh pemerintah saat ini dengan Undang-Undang 32 LH adalah indeks kualitas lingkungan hidup. Dengan pendekatan bagaimana kualitas air, bagaimana kualitas udara yang diharapkan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan, termasuk juga laju penutupan hutan atau land cover, dengan pendekatan kriteria baku kerusakan hutan, itu menjadikan pendekatan instrumen daya dukung dan tampung menjadi kekuatan kita saat ini. Seluruh Indonesia sekarang sudah ada ekoregion yang menjamin daya dukung daya tampung air. Jadi melihatnya sekali lagi secara landscape, di situ juga kita jamin bagaimana ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga life cycle yang ada di kawasan hutan ini, sehingga dengan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan, reklamasi, restorasi, itu semua akan tetap menjaga instrumen 30% ini, sekalipun tidak dihilangkan, hanya digantikan dengan instrumen daya tampung pakai Undang-Undang 32 Perlindungan dan Pengelolaan. Baik, terima kasih Bapak Bambang Hendroyono atas penjelasannya. Semoga memang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dapat berdampak positif terhadap lingkungan.